Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah umum GP Kris Kelapa Gading pada hari Minggu ini. Puji Tuhan, di sepanjang minggu yang telah kita lewati, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam setiap hidup kita. Dan terlebih kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah, berelasi dengan Tuhan di hari yang khusus ini. Mari sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta ibadah hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan bertemu kepada setiap jemaat yang setia mengikuti ibadah online bersama GP Kris Kelapa Gading. Yang kedua, jadwal kegiatan gereja dalam sepekan ke depan. Pada hari Kamis ada ibadah doa pukul 7 malam, akan diadakan dalam bentuk IG Live. Persekutuan remaja setiap hari Sabtu pada pukul 17.30. Ibadah pemuda pada setiap hari Sabtu pukul 19.00. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9. Dan ibadah kebaktian umum setiap hari Minggu pada pukul 10.30. Marilah kita terus mendukung setiap ibadah online gereja kita. Biarlah melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti, iman kita terus dikuatkan dan ditumbuhkan bersama dalam kebenaran. Dan mari kita undang setiap saudara-saudara, teman, anak atau cucu kita untuk bergabung dan mengambil bagian dalam setiap ibadah yang ada. Warta yang terakhir, atas nama Majelis Jemaat GP Kris Kelapa Gading, kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang dengan setia dan rela hati memberikan persembahan syukur maupun perpuluhan kepada Tuhan melalui transfer ke rekening gereja kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala pekerjaan dan usaha saudara-saudari sekalian. Demikian warta yang dapat saya sampaikan. Mari saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemazmur pernah menuliskan dalam Mazmur 118, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan,
marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus adalah Tuhanku, pencinta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan penuh sukacita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami ada hingga saat ini kami ada, itu semua karena anugerah dan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami tak pernah membayangkan hidup kami tanpa Engkau ya Tuhan. Biarlah kami umat-Mu saat ini, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau melayakkan kami, menyucikan hidup kami.
agar kami sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, membawa seluruh keberadaan kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau beracara di tengah kami. Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya selesai. Kami serahkan ya Tuhan, kiranya ibadah ini boleh menumbuhkan iman kami. Melalui ibadah kami terus berelasi dengan Tuhan. Kami terus lebih dan lebih dalam lagi mengerti akan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita terus memuji Dia. Karena Dia Allah yang hikmat-Nya besar dalam setiap hidup kita. Dialah yang layak menerima segala pujian kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Be
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan kembali duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mencari kebenaran dalam hidup kita, yaitu Yesus yang adalah kebenaran yang menyelamatkan setiap hidup kita. Bila kita datang untuk memberi hidup kita taruh segala pengharapan kita dan kita selalu mengikuti kehendak-Nya. Yesus, Kau kebenaran.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah memuji Engkau, dan saat ini kami mau tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan yang Engkau nafaskan sendiri melalui hamba-hamba-Mu, sehingga melalui firman yang hidup ini boleh menghidupkan, memberikan kekuatan untuk kami menikmati dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji termulia nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa hari ini ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Tentu dalam tema kita yang saat ini, selama bulan ini kita menggumuli bersama tentang tema God's Will. Bagaimana kehendak Allah boleh kita alami, boleh kita mengerti, sehingga hidup kita tepat dan benar sebagaimana yang Tuhan mau, sehingga hidup kita bersesuaian dengan apa yang Tuhan mau kita hidupi selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan bagi kita firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Memang teks ini sudah sempat disinggung minggu lalu, tapi saya akan mencoba menyampaikannya dari sisi yang lain, perihal kehendak Allah. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, saya diberikan tema dalam minggu kedua ini, yaitu God's Will. Tentu kita akan menyoroti dalam hal bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan memahami kehendak Allah secara tepat dan benar. Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai kehendak Allah, tentu ini menjadi sesuatu topik yang tidak hanya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, tapi juga memiliki kebingungan dalam hal kita membahas dan mengertinya. Taruh saja saya akan membawa kita, mengantar kita dalam hal perihal minggu lalu sudah dibahas bahwa ada kehendak Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman dahulu pada masa lampau yang tidak mungkin kita ubah. Dan juga kehendak kedua, yaitu kehendak Allah yang ingin kita lakukan, yang ingin kita taati. Lalu di mana letak kebingungannya Bapak Ibu sekalian? Di sini kita melihat ketika kita memahami bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, maka seharusnya kita tidak perlu lagi mencari tahu apa kehendak Tuhan, karena pasti Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Lalu kebingungan kedua adalah ketika kita tahu bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, apakah kita perlu taat?
Lalu jika kita taat, apakah kita akan mendapatkan suatu konsekuensi yang begitu buruk dari apa yang Allah sudah tetapkan bagi kita? Tentu ini suatu pergumulan juga yang dihadapi oleh para teolog Injili membicarakan hal ini. Namun satu hal yang bisa kita melihat, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita ketaatan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti kehendaknya bagi kita. Kita tidak harus mencari tahu dulu kehendak Tuhan, maka baru kita bertindak. Dari sini kita tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada tanggung jawab kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang ditetapkan oleh Tuhan yang tidak mungkin kita ubah, yang tidak mungkin bisa kita upayakan untuk Tuhan berubah. Termasuk juga ketika kita mendoakannya, itu bisa kita lihat kematian Yesus Kristus merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa kehendak Allah bagi kita? Apakah kehendak Allah bagi kita itu adalah supaya kita menjadi orang yang terpandang, dihargai, diterima di lingkungan, atau kehendak Allah bagi kita itu supaya kita menjadi orang yang kaya, memiliki masa depan yang cerah? Tentu ini sesuatu topik yang paling menyenangkan. Atau kehendak Allah itu adalah kita mendapat prestasi dan promosi di kantor kita, di perusahaan di mana kita telah memberikan pikiran, kekuatan, segenap kemampuan kita. Atau kita tahu bahwa Allah menghendaki kita membuka suatu usaha yang baru, baik di dalam kota maupun di luar kota. Memahami kehendak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan merupakan sesuatu yang tidak mudah. Adam dan Hawa, karena mereka salah dalam mengerti kehendak Tuhan dalam diri mereka, ketika Allah menetapkan satu pohon di tengah-tengah taman yang tidak boleh mereka ambil buahnya, ketika mereka ambil dan makan mereka akan mati. Di situ mereka justru apa? Karena salah memahami kehendak Allah, mereka mencurigai Allah bahwa Allah membatasi kebebasan mereka. Padahal tidak demikian. Allah ingin justru diberikan batasan itu untuk Adam dan Hawa menikmati hidup bersama Tuhan. Kita juga melihat Bapak Ibu sekalian bahwa Daud pernah memiliki tujuan, tanda kutip memiliki tujuan mulia di hadapan Tuhan. Dia ingin membangun bait Allah, menolong Salomo dalam masa itu, dalam masa mudanya. Sehingga Daud berinisiatif, dia ingin mempersiapkan semua bahan-bahannya, dia ingin menyiapkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang kita tahu dalam 1 Tawarik 22:2 ayat 5 sampai 8, kita tahu bahwa Allah menolaknya, Bapak Ibu sekalian. Ini tentu membingungkan bagi kita. Kita melihat juga keinginan kita bertolak dengan keinginan Allah. Ya, ketika kita menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Acap sekali kehendak kita itu adalah kehendak bagaimana dunia ini itu boleh terjadi seperti halnya di surga. Padahal kerajaan surga itu yang harus terjadi di tengah-tengah bumi ini. Bapak sekalian, tentu ini merupakan suatu kebingungan. Bagaimana orang yang memiliki niat baik di hadapan Allah justru tidak diizinkan oleh Tuhan. Kita melihat Bapak sekalian, kita akan membaca Ulangan pasal 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29, demikian firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini ada sesuatu hal yang dirahasiakan bagi kita, maka kita tidak perlu mencari tahu. Inilah yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Kita ingin sekali mengetahui apa kehendak Allah dalam hidup kita.
sehingga kita akan melakukan apapun. Justru ini kita bisa jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian. Kita sibuk mencari tahu apa yang Allah tidak ingin kita ketahui, tetapi kita menutup mata dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingin kita ketahui. Tentu kita tahu bahwa kesulitan itu bisa faktor karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Atau juga kita diciptakan bukan robot, Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki kehendak, kita memiliki free will, kita memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar. Poin pertama, bagaimana kita memahami, bagaimana Bapak Ibu sekalian, saudara memahami kehendak Allah itu secara benar. Maka poin pertama yang mau kita pelajari adalah mengalami dan sadar akan kemurahan Tuhan. Ya, sadar akan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan kita melihat bahwa rahmat Allah di dalam pasal 9 sampai 11 atau pasal 1 sampai 11, kita melihat betapa belas kasihan Allah terhadap non-Yahudi atau orang-orang Roma juga yang telah percaya dan non-Yahudi. Mereka dibenarkan oleh karena iman. Dosa-dosa kita diampuni melalui penebusan Yesus Kristus. Tuhan mengerjakan segala sesuatunya bersama-sama untuk kebaikan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah memanggil manusia kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu kita harus menerima persyaratan perjanjian baru dengan mempersembahkan diri di sini Bapak Ibu sekalian. Mempersembahkan diri. Kita tahu artinya apa? Kita tahu bahwa Allah telah menghidupkan orang-orang percaya ini, baik orang yang tidak percaya maupun yang percaya, itu dihidupkan kembali bukan berdasarkan perjanjian Musa, berdasarkan hukum Taurat, tapi ini berdasarkan perjanjian suatu covenant yang baru melalui Yesus Kristus. Sehingga bukan berarti orang Yahudi melihat bahwa orang yang tidak disunat itu tidak berhak masuk dalam perjanjian Allah. Tapi kita tahu justru melalui itu, disunat dan tidak disunat, mereka telah dibenarkan oleh karena iman. Di sini kita mau melihat Bapak Ibu sekalian bahwa Kristus mati bagi mereka, bagi kita. Nah, sekarang apa respon kita sebagai orang yang sudah dihidupkan kembali oleh Kristus? Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita disadarkan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, Kristus telah mati bagi kita, maka respon kita sekarang itu adalah setelah kita dihidupkan, kita harus memberikan hidup kita sebagai persembahan. Bapak sekalian, di sini ada 3 kata yang perlu kita lihat. Ya, di sini katakan Bapak sekalian, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini dikatakan bahwa yang hidup, kudus dan yang berkenan. Kalau kita melihat ini semua berdasarkan ibadah yang dikutip di dalam konteks perjanjian lama, yaitu dalam kurban, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini seharusnya Bapak Ibu sekalian, yang harus dipersembahkan itu adalah hewan maupun tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu sekalian. Tanaman hasil seperti kita lihat bahwa Kain dan Habel memberikan persembahan, ada bentuk domba, ada bentuk hasil kebun. Di sini juga kita melihat ada kambing domba, perkutut dan persembahan lainnya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ini menarik bagi kita ketika akhirnya persembahan itu diberikan kepada kita sebagai respon kita terhadap karya Allah, karya Yesus Kristus. Di sini yang mau kita pelajari itu adalah Paulus di sini Bapak Ibu sekalian
Paulus ingin menantang orang-orang Kristen Roma maupun kita saat ini, yaitu mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban kepada Allah. Di sini dikatakan memberikan persembahan, ya. Menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau di sini dikatakan menawarkan parastesai, yaitu apa? Di sini Paulus mau menekankan bahwa mempersembahkan hidup itu bukan hanya sekali, tetapi di sini mempersembahkan hidup itu harus berkali-kali secara terus-menerus kepada Tuhan. Ya, sebaliknya kita melihat di sini Bapak sekalian, tubuh itu dikatakan persembahkanlah tubuhmu, bukan jiwamu, bukan pikiranmu, tapi tubuh. Tubuh di sini kita melihat Bapak sekalian, tubuh itu mencakup segala eksistensi hidup kita. Ya, mencakup segala eksistensi hidup kita, di mana kita berada, berpikir, di situ kita hidup. Ya, kehadiran kita secara sepenuhnya. Hidup itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa hewan yang dipersembahkan kepada Allah dituntut untuk menjadi yang sulung, terbaik, dan menyenangkan Dia. Ya, artinya apa di sini Bapak Ibu sekalian? Kita dituntut untuk memberikan persembahan yang terbaik. Dalam himne lama Bapak Ibu sekalian, saya ada membaca suatu artikel, di situ dikatakan dalam himne itu berikan yang terbaik untuk guru. Kita harus memberikan bagian hidup kita yang paling suci sebagai tindakan pujian kepada Tuhan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita melihat di ayat 1 itu dikatakan persembahkan tubuhmu, hidupmu yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, begitu ya, yang berkenan kepada Allah, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati itu, kalau kita melihat Bapak sekalian, itu adalah true and proper. True and proper artinya berikanlah hidupmu yang suci itu, yang berkenan kepada Allah itu, karena itulah yang benar. Itulah yang benar dan tepat. Bapak sekalian, tepat itu merupakan sesuatu, ada indikator bahwa itu memenuhi standar, begitu ya. Alat uji. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini mempersembahkan hidup itu selain oleh karena kemurahan Tuhan bagi kita, tapi itu merupakan suatu standar yang Tuhan berikan untuk kita memahami apa sebenarnya. Ya, ketika kita memahami hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, semua apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat itu adalah kemurahan Tuhan, maka kita tahu di sini dikatakan itulah ibadahmu yang benar dan tepat. Tentu kehidupan kita Bapak Ibu sekalian yang mau kita cari tahu di dunia ini, untuk kita mengenal kehendak Allah, maka yang pertama itu adalah mencari, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah suatu motivasi bagaimana kita memahami kehendak Allah. Maka di sini dikatakan itu adalah ibadahmu yang true and proper. Artinya apa? Tujuan hidup kita itu adalah memuliakan dan mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di sini Bapak sekalian sama dengan pengorbanan dalam perjanjian lama, harus yang terbaik memenuhi syarat ilahi. Nah, demikian juga bagi kita Bapak sekalian. Artinya apa? Orang Kristen itu harus menjalani kehidupan yang suci, yang menyenangkan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau kita menghidupi, menjalani kehidupan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini benar dan tepat ini ternyata itu kalau diterjemahkan dalam filsafat itu bisa, yaitu dari logikos, ya, memiliki sejarah yang begitu panjang dalam filsafat Yunani dan Yudaisme Helenistik, yang berarti apa? Masuk akal atau rasional Bapak Ibu sekalian. Artinya di sini menyerahkan hidup itu, menyerahkan yang suci itu, menyerahkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai persembahan tidak hanya benar dan tepat, tapi itu rasional secara
logika masuk akal Bapak Ibu sekalian. Maka justru ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, justru itu bukan sesuatu yang masuk akal bagi kita. Bagaimana orang yang sudah dibenarkan tapi tidak menyerahkan hidupnya, justru itu adalah sesuatu yang tidak logis, tidak masuk akal. Maka menyerahkan hidup Bapak Ibu sekalian adalah sesuatu kegiatan yang masuk akal. Bagi kita berkorban, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan segala sesuatu, upaya-upaya kita untuk melayani Tuhan, itu adalah sesuatu yang masuk akal dan logis. Terlebih lagi di hadapan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, yang terutama adalah di sini bukan apa yang seberapa besar yang bisa kita berikan atau yang bisa kita korbankan, tetapi kemurnian sejati ya dari yang mengorbankan. Sebagaimana ketulusan ingin kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hidup di sini adalah hidup bertentangan dengan korban dalam perjanjian lama yang harus dimatikan terlebih dahulu baru dipersembahkan. Tapi di sini kita dituntut memberikan hidup yang tidak mati tapi yang hidup Bapak Ibu sekalian. Kristus mati bagi kita untuk menghidupkan kita. Kita melihat banyak orang berkata dengan memakai jubah agama, memakai nama Tuhan, berani membunuh, mematikan orang lain Bapak Ibu sekalian. Mematikan agama lain supaya apa? Supaya mereka hidup. Supaya agama mereka hidup. Supaya pengajaran mereka hidup. Tetapi Kristus harus mati supaya kita hidup Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang yang mau naik jabatan, dia harus menginjak bawahan. Ada banyak orang yang mau cepat dapat jabatan, dia harus menginjak orang lain. Tetapi Kristus, dia harus menyerahkan dirinya sendiri menjadi korban. Bapak Ibu sekalian, ini jelas hidup lebih daripada jiwa, totalitas. Yang kudus Bapak Ibu sekalian, kehendak Tuhan kita itu menyerahkan hidup kita yang kudus. Yang kudus itu berbicara dipisahkan. Tidak hanya kita dipisahkan daripada gaya hidup pola dunia ini, ya, pola dunia ini, gaya dunia ini, bentuk dunia ini, bentuk kejahatan, atau di dalam Alkitab itu bentuk dunia yang telah dialirkan oleh Adam itu. Tapi di sini apa? Kita dipisahkan dari dunia yang jahat itu, dari pola yang buruk itu, yang bertentangan dengan Tuhan. Kita diperuntukkan. Ya, diperuntukkan untuk Allah. Itu artinya kudus Bapak Ibu sekalian. Dipisahkan dan diperuntukkan. Kudus artinya sempurna. Mempersembahkan dengan cara berkenan. Mempersembahkan diri, kerendahan hati dan pertobatan. Kemudian yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, berkenan. Sebagaimana kita melihat ada standarnya Bapak Ibu sekalian. Harus suci, kudus, dan sesuai standarnya Allah, bukan standarnya dunia ini. Artinya apa? Orang Kristen itu harus menjalani kehidupan yang suci dan menyenangkan Tuhan. Jadi standar Kristen itu adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan benar dan tepat, penilaian kinerja yang memerlukan indikator yang terukur. Itulah true and proper Bapak Ibu sekalian. Maka ini cara yang pertama. Bagaimana kita memahami kehendak Allah secara true dan proper, atau dalam tema kita itu secara benar. Yaitu apa? Memahami kemurahan Allah yang telah memindahkan kita dari hukuman yang harus dimana kita dihukum, terpisah dari Allah. Sekarang kita masuk di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal melalui karya Kristus, di mana kita dicangkokkan Bapak Ibu sekalian. Kita bukan orang Israel Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bukan orang Israel. Kita adalah Israel dalam konteks gereja Tuhan, perjanjian. Kita juga bagian orang-orang yang
sama dengan orang Roma, orang-orang kafir yang dipersatukan oleh Tuhan. Oleh karena itu yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita memahami kehendak Allah dengan benar. Di sini adalah yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, kontras dengan Roma pasal 12 ayat 1 di situ Bapak sekalian. Ya, antara apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan, keduanya berkaitan bentuk. Dalam bahasa Inggrisnya di sini dikatakan kata dasar untuk bentuk dapat menggambarkan suatu bentuk atau menunjukkan gaya Bapak sekalian. Jadi untuk kita memahami kehendak Allah, ya kita jangan mengikuti bentuk dan gaya dunia ini. Paulus mengontraskan kesesuaian dengan transformasi. Kita harus lari dari satu ke yang lain. Mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, berarti hidup di lingkungan dunia, tetapi kita tidak hidup sesuai dengan ajaran dan prinsip zaman yang berlalu ini. Kita harus menjalani hidup kita dalam terang kekekalan dan kebenaran datang kepada yang dari atas, karya Kristus bagi kita. Dalam konteks Roma ini Bapak Ibu sekalian, ternyata juga mereka mengakui dalam hal ini. Mengikuti bentuk dunia ini berarti bagi penduduk Roma itu artinya apa? Menyesuaikan diri dengan zaman ini dan ikut serta dengan dalam sistem keagamaan saat itu. Artinya ketika mereka menyembah berhala, kita juga ikut menyembah berhala. Mereka memakai pakaian yang tidak sopan, maka kita juga ikut melakukan demikian. Mereka mencuri, kita juga mencuri. Mereka merampok, kita juga merampok. Mereka korupsi, kita juga korupsi. Itu artinya mengikuti bentuk atau conform Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bagaimana kita boleh tidak sama dengan dunia ini. Yaitu kita ubah pembaharuan pola pikir kita untuk menguji dan menyetujui kehendak Tuhan. Transformasi, ya. Berubah di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua itu adalah kita berubah, ya. Berubah. Jangan sama serupa dengan dunia. Yang kedua itu adalah berubah. Berubah itu apa Bapak Ibu sekalian? Berubah itu dipakai di sini adalah metamorfosis. Metamorfosis itu adalah suatu menggambarkan transisi dari ulat menjadi kupu-kupu. Ya. Ini apa? Menunjukkan suatu perubahan yang begitu radikal. Oleh karena itu, tujuan hidup Kristiani bukan semata-mata tidak sama dengan bentuk gaya zaman ini, tetapi kita harus diubahkan, yang merupakan hasil daripada komitmen kepada Kristus, diubah untuk tidak mengikuti sistem keadaan zaman ini. Oleh karena itu kita melihat Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen berarti kita tidak hidup dengan kegetuan genderang dunia ini, tetapi dengan panggilan yang lebih mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen harus terus-menerus menolak zaman ini demi zaman yang akan datang. Ya, menolak zaman ini supaya kita menikmati zaman yang akan datang, memperbaharui hidup kita. Ya, di sini dikatakan merupakan sesuatu kainos, sesuatu yang baru. Jadi ada sesuatu gaya hidup lama, masa lama di dalam Adam yang lama, Adam pertama, maka kita harus mengarahkan hidup kita berubah, bermetamorfosis, yaitu kepada apa? Adam kedua. Bapak Ibu sekalian, ini jelas. Transformasi ini terjadi melalui pembaharuan akal budi. Di sini berubah pembaharuan akal budi itu kita melihat tentu pembaharuan hati. Kalau di dalam James Dunn berkata pembaharuan pikiran sejajar dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai 35 dan Yehezkiel. Selanjutnya Douglas Moo menarik perhatian pada nuansa perjanjian bahwa melakukan kehendak Tuhan itu berarti kita ada di dalam suatu etika perjanjian baru. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita berubah? Di sini berubah itu awalnya kehidupan Kristen berakar pada apa? Pertobatan. Bagaimana kita bisa dibaharui? Yaitu harus bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu adalah metanoia, yang berarti apa? Perubahan pikiran. Sebelum pertobatan kita berpikir sesuai dengan ajaran dunia ini.
Kita sama dengan orang-orang di dunia ini, tidak ada bedanya. Kita sama dengan tetangga kita, kita sama dengan orang-orang di kantor kita dalam hal kehidupan. Dan kita melihat di sini ketika kita mengalami karya Roh Kudus membangunkan kita akan kebutuhan mutlak akan juru selamat, dan kita bergegas ke salib itu, dan pikiran dan arah tujuan kita diubahkan. Pikiran adalah pusat karena transformasi berasal dari pikiran yang dibaharui. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini ya. Tujuan daripada transformasi itu apa? Ya, kita melihat apa? Agar kita dapat membuktikan apa kehendak Allah yang baik dan dapat diterima dan sempurna itu. Itulah tujuan tema kita. Bagaimana jemaat memahami? Yaitu harus bertobat, dibaharui pikirannya dengan karya Roh Kudus. Tidak sama lagi dengan pola pikir dunia ini. Berpakaian itu tidak lagi sama. Ngapain kita harus publish tubuh kita? Itu karena apa? Kita mau mempertontonkan diri kita di hadapan. Kita ingin menunjukkan betapa cantiknya kita, betapa indahnya tubuh kita. Kita tidak lagi sama, Bapak Ibu sekalian, agar kita memahami pikiran Tuhan. Maka kita melihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama di dalam NIV di situ adalah menarik. NIV menjelaskan dengan baik. Di situ adalah then you will be able to test and approve what God's will. Di sini apa? Ketika kita mengalami pertobatan, di situ kita akan memahami, menguji dan menyetujui. Bapak Ibu sekalian, tentu saja di sini bukan saya katakan kita menguji Tuhan. Tapi ada hal-hal yang Tuhan izinkan bagi kita. Yang pertama yang Tuhan izinkan itu adalah kita diminta untuk menguji segala sesuatu. Itu dalam Tesalonika, dalam Yohanes 4, 1-8 kita diizinkan apa? Ujilah roh. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita? Yaitu apa? Pembaharuan pikiran, pemberian firman Tuhan. Nah, tujuannya Bapak Ibu sekalian di sini adalah hidup orang Kristen itu supaya menemukan kehendak Tuhan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, di sini itu able to test and approve, menguji dan menyetujui itu di sini dikatakan dalam bahasa Yunaninya adalah dokimazo. Di sini bukan dalam arti bahwa Tuhan membutuhkan persetujuan kita agar kehendaknya menjadi baik, melainkan bahwa kita mengalami dalam praktik bahwa kehendak Tuhan itu baik. Itu kita di sini bukan menguji dan menyetujui kehendak Tuhan supaya kita tahu oh kehendak Tuhan itu baik, atau kita membuktikan menjadi suatu penilai dalam kehendak Tuhan. Tetapi justru ini mengajarkan kita bahwa sadar bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu baik kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini komitmen kita, ya. Komitmen kita sebagai orang percaya didasarkan apa? Belas kasihan Tuhan. Melayani Kristus adalah suatu pengorbanan yang berarti apa? Keputusan setiap hari berpisah dengan zaman ini dan menyelaraskan diri dengan zaman yang akan datang. Kerajaan Allah. Kuncinya di sini Bapak Ibu sekalian adalah memperbaharui pikiran dan memikirkan pikiran Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan sepadan dengan usaha. Karena kehendak Tuhan adalah suatu jalan. Dasar daripada komitmen Kristen adalah belas kasihan Tuhan. Hidup yang dia hayati dalam pengabdian kepada Allah harus dimotivasi oleh apa? Yang telah ia lakukan bagi kita di dalam Kristus, yaitu pengudusan seperti pembenaran. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, tanpa motivasi ini semua hanya akan menjadi suatu orientasi legalistik. Ya, kita di sini jangan merumuskan maksud baik, tetapi orang Farisi yang berfokus pada penampilan. Kita harus melihat, ya, jangan kita hanya melihat sesuatu yang terlihat,
maka kita tidak akan memahami kehendak Allah. Maka kita akan salah kalau hanya kita melihat dari yang terlihat seperti orang Farisi, Bapak Ibu sekalian. Kedua yang mau kita lihat di sini, bahwa tindakan komitmen kita kepada Kristus melibatkan totalitas keberadaan kita. Ini sangat mungkin sejajar dengan pembaharuan upacara dalam perjanjian lama seperti yang kita sudah pelajari. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini sarana untuk melakukannya adalah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan melalui renungan harian. Waktu renungan seperti itu paling baik dikembangkan mempelajari satu demi satu topik firman Tuhan, mempelajari kitab demi kitab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, komitmen kita sehari-hari kepada Tuhan di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Maka terakhir Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini hasil daripada komitmen sehari-hari kepada Tuhan di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Ya, kita sebagai orang Kristen menemukan dan melakukan kehendak Allah yang tepat dan benar melalui apa? Uji dan accept dan terima daripada rencana Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah poin-poin yang bisa menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Biarlah kiranya menolong memberkati kita. Semakin kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup itu hanya anugerah Tuhan. Dan marilah kita dibaharui hari demi hari, waktu demi waktu. Kristus itu tidak hanya sekedar kita butuhkan karena juru selamat kita satu-satunya. Tapi biarlah Kristus itu menjadi juru selamat kita satu-satunya. Tapi tidak hanya sekedar juru selamat, tapi dia menjadi Tuhan atas diri kita. Dan ini merupakan suatu proses yang panjang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh membahas bagian ini ya Tuhan. Untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Sehingga ketika kami mengerti kehendak Tuhan bagi kami, kami boleh berbahagia. Kami boleh mengerti rencana Tuhan itu baik dan sempurna bagi kami. Oleh karena itu Tuhan menolong jemaat Tuhan semua, memberkati mereka menemukan kehendak Tuhan melalui kekayaan mereka, melalui pekerjaan mereka, melalui kepintaran mereka, melalui potensi mereka. Mereka menemukan kehendak Allah dan mereka bertanya kepada Allah, apa yang akan kami lakukan melalui potensi, talenta diri yang telah Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama meresponi firman yang telah kita dengar. Bila kita terus percaya dan patuh pada setiap firman dan perintah Tuhan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut
yang ketiga. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku yang peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Mari saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan gereja di segala tempat dan dari segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan segala pujian kita, segala hormat dan syukur kita kembalikan kepada Tuhan kita. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon zaman sumber berkat. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri dan mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kepada Bapak Ibu, silakan mengambil saat teduh sejenak. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada
Tidak pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu.